Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Daily Devotion hari ini. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Saya berikan judul renungan kali ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan perikopnya, maka Anda akan melihat judul perikop yaitu peringatan. Kitab ini dimulai dari salam, kemudian ada peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang-orang yang sudah hidup taat, yang sudah hidup di dalam kebenaran. Sehingga perhatikan baik-baik, peringatan itu bukan hanya sekedar kepada mereka yang belum taat, bukan hanya kepada mereka yang sedang bersalah atau berdosa, tetapi kepada juga yang sudah hidup benar, hidup taat. Ternyata kita juga butuh diperingatkan juga. Ketaatan kepada Tuhan, kita baca ayat 19, ini ayat yang indah sekali. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya semua bisa membuat sebuah teladan bagi orang-orang di luar sana seperti yang dilakukan di ayat 19 ini. Dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Wow, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, yang bersih, dan yang jahat. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Paulus memberikan sebuah pujian. Pujiannya adalah apa? Bahwa jemaat Roma ini dia terkenal atau sudah didengar ketaatannya oleh banyak orang. Dan Paulus pun mengatakan sukacitanya, memberikan apresiasi atas ketaatan itu. Namun tetap di dalam apresiasi itu ada sebuah peringatan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita juga sudah pernah belajar bahwa iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum, terus berjalan berkeliling untuk menunggu waktu yang tepat memangsa kita, menebarkan ketakutan, menebarkan kekhawatiran. Nah tapi saat ini kalau Anda lihat di ayat 17 bahwa peringatan Paulus kepada jemaat itu tentang supaya mereka waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan yang sudah pernah diajarkan. Yaitu pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran tidak sehat, bahkan pengajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Bahkan di ayat 17 Paulus mengatakan, hindarilah mereka. Jadi dalam kehidupan kita tentunya akan banyak tantangan, masalah, persoalan. Tetapi yang paling perlu kita waspadai bukan tentang masalah persoalan yang terjadi, bukan itu. Tetapi di sini terang-terangan dikatakan pengajaran yang sesat. Jadi kalau kita mau terus hidup taat di dalam Tuhan, kita perlu terus menggali firman Tuhan. Kita perlu terus memahami firman Tuhan. Kita perlu untuk mempelajari firman Tuhan. Itulah kenapa Daily Devotion diberikan buat kita. Supaya tiap hari kita terus mendapatkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Jika ada pengajaran-pengajaran lainnya yang mendorong perpecahan, yang menimbulkan godaan, yang menjauhkan kita dari kasih karunia Kristus, maka kita perlu berawas-awas dan perlu berhati-hati. Kata kuncinya adalah mari kita tetap taat mengikut Tuhan. Kita taat beribadah, kita taat di dalam perkumpulan komunitas kecil kita, dan kita berdoa supaya pengajaran-pengajaran yang alkitabiah yang kita terima dalam kehidupan kita itu tetap membuat kita menjadi pribadi yang taat, bahkan ketaatan kita bisa terdengar oleh banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau menyertai kerohanian kami sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika kami dulu taat, sekarang taat, maka sampai kapanpun kami ingin tetap taat di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kehidupan kami bahkan bisa menjadi terang, menjadi berkat, terdengar oleh banyak orang di luar sana, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan tolong kami supaya kami tetap pada pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan buat kami mengerti lewat hikmat Tuhan untuk memahami firman Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.